Narasi kebijakan dan realita lapangan di era Zulkifli Hasan sebagai Menteri Kehutanan. Masa jabatan Zulkifli Hasan, populer disapa Zulhas, sebagai Menteri Kehutanan dari tahun 2009 hingga 2014, sering dikenang sebagai periode paradoks. Di satu sisi, jargon pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi hutan gencar dikumandangkan. Di sisi lain, kebijakan dan implementasi di lapangan menuai kritik pedas, di mana program-program yang semestinya melestarikan justru dicurigai menjadi sekadar formalitas yang syarat penyimpangan. Narasi dari Lampung berikut ini merepresentasikan potret kontroversial era tersebut. Kebijakan, penyewaan hutan lindung untuk petani. Di Lampung, sebuah kebijakan yang diusung sebagai bentuk pemberian akses kepada masyarakat mulai diimplementasikan. Skema seperti hutan kemasyarakatan HKM atau izin pemanfaatan lainnya difasilitasi, yang oleh banyak petani dan pengamat di lapangan disederhanakan sebagai penyewaan hutan lindung. Intinya, masyarakat diberikan izin untuk mengelola dan memanfaatkan hasil tertentu dari kawasan hutan lindung. Niat dan realita. Secara hukum, skema ini bertujuan untuk mengatasi kemiskinan di sekitar hutan sekaligus menjaga kelestarian dengan melibatkan masyarakat sebagai penjaga. Namun, dalam prakteknya, seringkali terjadi distorsi. Tekanan ekonomi yang akut membuat banyak petani lebih memilih menanam komoditas semusim yang menguntungkan secara cepat, seperti kopi atau sayuran, alih-alih menjaga tegakan hutan asli. Akibatnya, fungsi lindung dari hutan tersebut perlahan-lahan tergerus. Izin yang diberikan, alih-alih menjadi alat konservasi, justru sering dipandang sebagai legitimasi untuk mengubah fungsi lahan, meski secara bertahap. Kebijakan ini mencerminkan pola pikir era Zulhas yang cenderung melihat kawasan hutan sebagai aset ekonomi yang dapat dikompromikan, sebuah pola yang juga terlihat jelas dalam kasus pelepasan hutan untuk perkebunan sawit skala besar di tempat lain. Program reboisasi, catatan administrasi VS bibit di jurang. Sementara itu, program rehabilitasi hutan dan reboisasi, termasuk penanaman pohon multiusaha seperti pete dan durian di hutan produksi, terus berjalan dengan anggaran yang tidak kecil. Program ini kerap dielu-elukan dalam laporan kinerja sebagai bukti komitmen penghijauan. Namun, narasi yang hidup dari mulut ke mulut di antara para pelaku lapangan, mulai dari penyuluh kehutanan, tukang tanam, hingga tukang ojek pengangkut bibit, menggambarkan realitas yang suram. Sebuah praktek yang dianggap sebagai rahasia umum terjadi. 1. Target administratif. Fokus program seringkali lebih berat pada pencapaian target kuantitatif di atas kertas. Berapa juta bibit didistribusikan? Berapa hektar dilaporkan tertanam daripada pada keberlanjutan ekologis. 2. Ritual pengiriman bibit. Bibit-bibit pohon, termasuk pete dan durian, didistribusikan ke lokasi-lokasi terpencil. Proses ini melibatkan banyak pihak, termasuk tukang ojek yang menjadi ujung tombak pengantaran ke titik tanam. 3. Penyimpangan di jalan. Dalam perjalanan menuju lokasi, sebagian bibit tersebut tidak pernah sampai ke lubang tanam. Menurut kesaksian beberapa sumber di lapangan, sebagian bibit dibuang ke jurang, atau dibiarkan mati di pinggir jalan. Alasannya beragam, lokasi tanam yang terlalu curam dan tidak bisa diakses, target tanam yang tidak realistis, hingga praktik markup di mana jumlah bibit yang diterima di lapangan sudah kurang dari yang tercatat, sehingga kelebihan bibit harus dihilangkan. 4. Formalitas yang sempurna. Meski begitu, di atas kertas, semua bibit itu tercatat telah ditanam dengan baik. Laporan lengkap dengan dokumentasi seringkali dapat diselesaikan. Reboisasi pun berhasil secara administratif. Puncak paradoks legalisasi dan maladministrasi. Praktek-praktek semacam ini menemukan konteksnya yang lebih luas dalam kebijakan Zulkifli Hasan yang paling dikenang, yaitu legalisasi ex post facto atas perambahan hutan. Puncaknya adalah penerbitan SK 673 tahun 2014 yang melepas 1,6 juta hektar hutan di Riau, sebagian besar untuk melegalkan perkebunan sawit ilegal. Kebijakan ini dinilai Ombudsman sebagai maladministrasi. Kesimpulan narasi, era Zulkifli Hasan di Kementerian Kehutanan meninggalkan narasi tentang kesenjangan yang dalam antara retorika dan realita. Di tingkat kebijakan, muncul pola mengkomodifikasi kawasan hutan melalui skema sewa atau pelepasan. Di tingkat implementasi, program konservasi seperti reboisasi sering terjebak dalam formalitas administratif yang rapuh, rentan terhadap manipulasi, dan terpisah dari tujuan ekologisnya. Kisah tentang bibit pete dan durian yang berakhir di jurang, meski sulit dilacak dalam dokumen resmi, adalah metafora yang kuat dari kegagalan sistemik pada masa itu. Sebuah simbol bagaimana niat baik untuk menghijaukan kembali hutan justru terbuang percuma oleh praktik yang korup dan tidak transparan. Narasi ini bukan hanya tentang satu orang menteri, melainkan tentang sistem pengelolaan hutan yang menempatkan pencatatan di atas kertas lebih penting daripada pohon yang benar-benar tumbuh di tanah.